Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gua akan membawakan Villain Racing Update untuk edisi 20 Agustus 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru seputar dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini gua sudah memiliki beberapa headline yang menarik untuk kalian ikuti, dimana headline pertama ini ada update daripada show New Japan Pro Wrestling Autumn Attack yang akan dilaksanakan di Texas, Amerika Serikat. Lalu selanjutnya ini juga kita mendapatkan kabar ya, atau update mengenai rumor CM Punk yang akan melakukan debutnya di AEW Rampage The First Dance. Lalu yang terakhir ini gua pun memiliki hasil daripada the final capture of the 5 labor of Jericho. So, tanpa penjelasan lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama. Ini datang daripada New Japan Pro Wrestling, di mana seperti yang kita ketahui di hari Sabtu minggu kemarin ya, atau lebih tepatnya di tanggal 14 Agustus kemarin, New Japan Pro Wrestling ini pun baru saja menggelar salah satu pay-per-view-nya ya di Amerika Serikat, yaitu dengan tajuk New Japan Resurgence yang dilaksanakan di LA Coliseum di Los Angeles ya, yang dimana di event tersebut ini mempertandingkan pertandingan untuk memperebutkan gelar IWGP US Heavyweight Championship sebagai main event yang dimana di pertandingan tersebut Hiroshi Tanahashi ini pun berhasil sebagai juara baru untuk title tersebut setelah dia berhasil mengalahkan Les Archer ya, yang merupakan juara sebelumnya. Dan pasca kemenangannya ya sebagai juara baru untuk gelar IWGP US Heavyweight Champions gitu ya, Tanahashi pun menyebutkan bahwa penantang pertama untuk gelar yang dia baru menangkan ini adalah Kota Ibushi, yang dimana hal tersebut pun diumumkan pada post match interview di event New Japan Pro Wrestling Resurgence itu kemarin begitu ya. Dan Kota Ibushi ini pun langsung merespon apa yang ditantang oleh Hiroshi Tanahashi melalui sebuah video yang bisa kalian lihat di channel YouTube daripada New Japan Pro Wrestling itu sendiri ya, di New Japan Pro Wrestling World, yang dimana dia pun menerima tantangan daripada Tanahashi dan siap menjadi penantang bagi Hiroshi Tanahashi untuk gelar IWGP US Heavyweight Championship, yang dimana keduanya ini pun dijadwalkan akan saling berhadapan di event Wrestle Grand Slam in MetLife Dome yang akan dilaksanakan di tanggal 4 September mendatang. Dan pertandingan di tanggal 4 September mendatang ini pun akan menjadi comeback bagi Kota Ibushi ya, setelah dia absen sejak tanggal 2 Juli yang lalu karena dia ini menderita penyakit aspiration pneumonia yang menyebabkan dia pun harus absen begitu. Dan kita pun berlanjut lagi ke berita yang kedua dari New Japan Pro Wrestling ya. Lebih tepatnya lagi ini ada update mengenai event New Japan di Amerika Serikat, yaitu New Japan Pro Wrestling Autumn Attack yang akan dilaksanakan di tanggal 25 September dan juga 26 September mendatang di negara bagian Texas, Amerika Serikat. Dan berdasarkan update terbaru dari New Japan Pro Wrestling untuk Autumn Attack ini sendiri pun dipastikan ada 3 penggulat terbaru yang akan hadir di show tersebut ya. Tentu salah satunya itu adalah Will Ospreay yang mengklaim dirinya itu adalah the true IWGP World Heavyweight Champion. Karena kita ketahui ya, pasca Will Ospreay hiatus ini pun New Japan sebagai promotion ini pun menggelar pertandingan ya untuk menentukan juara baru dan menghasilkan Shingo Takagi sebagai IWGP World Heavyweight Champions. Namun menurut Will Ospreay ya, bahwa posisi Shingo Takagi sebagai IWGP Champion itu adalah sebuah interim ya, atau hanya mengisi sebuah kekosongan. Dan Will Ospreay pun akan memastikan bahwa tidak hanya di Autumn Attack ya, tapi di show daripada New Japan Pro Wrestling itu sendiri, yaitu New Japan Strong yang dikhususkan untuk market Amerika Serikat pun dia akan mempertahankan gelarnya gitu ya, the IWGP World Heavyweight Champions gitu. Dan selain nama Will Ospreay yang dipastikan akan hadir di event Autumn Attack mendatang, ada 2 nama lain, itu ada Les Archer ya, yang dimana Les Archer ini sendiri pun baru saja
mengisi main event daripada Resurgence yang dimana dia kalah dari Hiroshi Tanahashi seperti yang gue bilang sebelumnya. Dan nama terakhir yang baru saja dipastikan akan hadir di Ultimate Attack itu adalah Minoru Suzuki ya, yang juga merupakan legenda daripada dunia pro wrestling Jepang. Dia pun akan kembali ke Amerika Serikat ya setelah dia melakukan penampilan terakhirnya di Amerika Serikat itu di bulan Desember tahun 2019, di mana pada penampilan terakhir ini pun dia kalah terhadap Tom Lawlor, yang kebetulan Tom Lawlor ini pun kini pemegang gelar Strong Openweight Champions ya, yang merupakan title dikhususkan untuk New Japan Pro Wrestling Strong gitu guys. Dan tentunya selain ketiga nama yang gue sebutkan sebelumnya gitu ya, sudah ada beberapa nama yang sudah dipastikan juga akan hadir di event Ultimate Attack ini sendiri ya, seperti ada nama Jay White, lalu juga ada David Finlay, Juice Robinson, Tom Lawlor, lalu juga ada beberapa nama original dari New Japan Strong ya, seperti JR Kratos, Chris Dickinson, Fred Rosser, dan masih banyak yang lainnya begitu guys ya. Dan itu pun menutup berita dari New Japan Pro Wrestling di video kali ini. Kita pindah ke berita-berita dari AEW yang akan gua mulai dengan update mengenai rumor CM Punk yang akan melakukan debutnya bersama AEW di event AEW Rampage ya. Namun untuk berita yang kali ini pun gua akan memberikan mengenai reaksi daripada TNT ya, selaku pemegang hak siar daripada AEW Dynamite dan juga AEW Rampage ya, yang dimana berdasarkan laporan yang disampaikan dari Fightful Select begitu ya, yang mengatakan bahwa TNT ini pun merasa antusias ya dengan rumor kedatangan daripada si Punk ke AEW begitu ya. Dan dimana Fightful Select pun mengatakan bahwa TNT dan juga perusahaan induknya itu adalah Warner Media ini pun sangat amat menyadari atau mewaspadai dengan kehadiran si Punk ya, dengan rumor kehadiran si Punk ke AEW begitu ya. Dan mereka ini pun sangat senang dan juga terkesan ya dengan apa yang dilakukan AEW untuk melakukan promotion yang bisa dibilang walaupun kita belum bisa memastikan hingga saat ini ya, hingga video ini dibuat bahwa si Punk ini akan bergabung dengan AEW, namun promotion yang dilakukan AEW dengan unsur-unsur yang sangat amat kental dengan kota Chicago yang merupakan kota kelahiran bagi si Punk itu sendiri ya, dengan mereka menggunakan tempat tentunya kota asal daripada si Punk itu sendiri yaitu Chicago, yang bisa dibilang itu akan menjadi tempat debut daripada si Punk di AEW. Lalu juga venue-nya itu sendiri yaitu United Center Stadium, yang bisa dibilang itu pun memiliki nilai sejarah ya bagi masyarakat kota Chicago sendiri, karena kita bisa ketahui bahwa United Center itu sendiri adalah home base daripada tim NBA untuk Chicago, yaitu adalah Chicago Bulls, yang tentunya sudah kita ketahui bagaimana reputasi daripada tim Chicago Bulls itu sendiri. Lalu mereka juga menggunakan nama The First Dance ya untuk mereferensikan film dokumenter daripada Michael Jordan bersama Chicago Bulls yaitu The Last Dance. Dan bahkan begitu ya, AEW dan juga CM Punk akhir-akhir ini ya, di beberapa minggu terakhir ini pun mereka sudah melakukan tease, walaupun seperti yang gua bilang sebelumnya tidak ada kepastian bahwa memang si Punk ini sudah bergabung dengan AEW, sebagaimana tease yang diberikan oleh pihak AEW via promotion yang dilakukan oleh Darby Allin, yang dimana dia berkali-kali dalam beberapa kesempatan dia melakukan promo, dia menggunakan tagline milik si Punk yaitu Best in the World begitu ya. Dan bahkan si Punk pun seperti memberikan teaser yang tersirat ya, dengan dia mempost sebuah foto dengan angka 051121 dengan judulnya itu adalah Summer of CM Punk, yang menandakan bahwa tahun 2021 ini mengindikasikan bisa menjadi comeback ya bagi CM Punk ke dunia pro wrestling gitu guys. Ya, kita lanjutkan lagi dengan berita dengan hasil dari show AEW Dynamite di tanggal 18 Agustus kemarin ya, yang dimana show ini pun tentunya
memiliki main event, yaitu adalah The Final Capture of Five Labor of Jericho, yang dimana MJF pun akan menghadapi Chris Jericho pada akhirnya gitu guys ya. Dan di show ini pun sendiri pun dibuka dengan pertandingan Texas Tornado Tag Team Match ya, dimana Sting bersama Darby Allin pun menghadapi 2.0. Ya, bisa dibilang ini merupakan pertandingan pembuka yang cukup menghibur begitu ya, dan kita pun bisa melihat untuk pertama kalinya Sting tampil di layar kaca daripada AEW Dynamite begitu. Karena selama ini Sting baru saja bertanding ya, selama dia bergabung di AEW itu hanya dalam pay-per-view saja gitu ya. Dan pertandingan ini pun menjadi pertandingan pertama bagi Sting di layar kaca daripada AEW Dynamite. Dan pertandingan ini pun cukup menghibur ya, dan kita pun bisa melihat sisi komedik yang dibawakan oleh 2.0 dalam pertandingan tersebut. Dan kita pun bisa melihat ya betapa fit ya keadaan Sting dalam pertandingan tersebut, karena pasca dia menerima bantingan dari 2.0 ya, yang dimana Sting ini pun dilakukan powerbomb dan dia dibantingkan ke meja yang berada di arena pertandingan tersebut. Namun tidak lama berselang Sting pun sudah bangkit kembali ya, seakan dia ini pun mendapatkan resiliensi atau second win begitu ya di tengah pertandingan tersebut begitu ya. Dan dengan bantuan daripada Darby Allin begitu ya, Sting ini pun berhasil mengeksekusi double Scorpion Drop kepada 2.0 dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan kita pun berlanjut lagi, ada pertandingan single match antara Sammy Guevara menghadapi Shawn Spears. Namun sebelum pertandingan ini pun dimulai, kita pun bisa menyaksikan ada sebuah video klip ya, di mana video tersebut pun menunjukkan bahwa Sammy Guevara ini pun baru saja melamar kekasihnya yaitu Pam pada saat taping daripada AEW Dark ya, yang berlangsung sebelum acara daripada AEW Dynamite itu sendiri begitu ya. Dan pertandingan pun dimulai ya dengan Shawn Spears yang menyerang Sammy Guevara pada saat dia melakukan entrance untuk ke arena pertandingan itu. Dan dalam pertandingan ini pun bisa dibilang cukup berimbang, dan kita pun bisa melihat ini merupakan salah satu performa terbaik bagi Shawn Spears ya selama dia bergabung dengan AEW begitu. Dan di pertandingan ini pun kita pun bisa melihat beberapa hal yang cukup mengejutkan ya, di mana Shawn Spears ini pun masih bisa bertahan di pertandingan tersebut ya, walaupun Sammy Guevara ini sudah mengeksekusi salah satu finishing move, yaitu adalah 630 kepada si Shawn Spears, dari mana Shawn Spears ini pun bisa mematahkan pin daripada Sammy Guevara di hitungan kedua. Namun setelah pertandingan ini pun kita pun bisa melihat ya, Sammy Guevara ini pun makin terbakar ya semangatnya, dan dia pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya. Pada akhirnya setelah dia berhasil mengeksekusi GTH di pertandingan tersebut dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan pasca kemenangan dari Sammy Guevara pun nampak merayakan kemenangannya bersama tunangannya ya gitu. Dan kita pun berlanjut lagi, ada tag team match ya untuk memperebutkan gelar AEW World Tag Team Championship antara The Young Bucks menghadapi Jurassic Express ya. Ya, bisa dibilang di pertandingan ini ya, The Young Bucks ini tidak seperti penampilan mereka sebelum-sebelum ya, selama ini ya, dalam mereka mempertahankan gelar AEW World Tag Team-nya begitu ya, yang dimana di pertandingan ini pun akan kita melihat The Young Bucks ini pun seperti dibuat untuk push the limit ya oleh Jurassic Express begitu ya. Karena kita bisa melihat ya, hampir di sepanjang pertandingan itu The Young Bucks baik Mac dan juga Nick Jackson ini pun dibuat kewalahan oleh Jungle Boy dan juga Luchasaurus begitu ya. Bahkan Brandon Cutler yang menemani The Young Bucks ya sepanjang pertandingan ini bersama The Good Brothers ini mencoba untuk melakukan interferensi, ini pun berhasil digagalkan oleh Luchasaurus begitu ya. Namun pada akhirnya pertandingan ini pun bisa berpihak kepada The Young Bucks ya. Pada saat di tengah pertandingan tersebut kita bisa melihat ada Kenny Omega yang melakukan distraction ya di tengah pertandingan tersebut dengan melakukan chair shot kepada Marko Stunt yang memang sedang mendukung Jurassic Express yang melakukan pertandingan. Dan pada saat itu dengan serangan dari Kenny Omega lakukan kepada Marko Stunt ini pun membuat adanya distraction ya
kepada wasit yang tengah memimpin pertandingan tersebut, dan hal tersebut pun bisa dimanfaatkan oleh The Young Bucks yang berhasil melakukan chair shot kepada anggota daripada Jurassic Express gitu ya. Namun hal tersebut pun sebenarnya masih belum berdampak cukup besar kepada The Jurassic Express ya, karena kita bisa melihat sebenarnya Jurassic Express ini pun masih bisa memanfaatkan atau mengendalikan jalannya pertandingan tersebut begitu ya. Dan kita pun bisa melihat The Young Bucks pun memiliki resiliensi yang cukup kuat ya, di mana pada saat Jurassic Express ini ya, Jungle Boy dan juga Luchasaurus ini melakukan double finishing move ya kepada Nick Jackson, yaitu Jurassic Express. Namun Nick Jackson ini pun masih bisa mematahkan pin dari Luchasaurus dengan near fall ya, dengan lalu juga kita ada satu momen yang dimana pada akhirnya ini adalah momen dimana The Young Bucks ini pun berhasil mempertahankan gelarnya ya, dimana pada saat sebenarnya keadaan pada saat itu Jurassic Express ini pun sudah memegang kendali jalan pertandingan. Namun pada saat Luchasaurus mencoba untuk melakukan moonsault kepada Jackson gitu ya, namun serangan tersebut pun masih bisa dihindari oleh Matt Jackson. Dikonversikanlah ya serangan moonsault dari Luchasaurus ini menjadi WTE trigger oleh The Young Bucks, dan The Young Bucks pada akhirnya pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall gitu guys. Dan kita pun belajar lagi ada pertandingan Thunder Rosa menghadapi Penelope Ford ya, yang dimana kedua petarung ini pun menempati posisi top 5 ya untuk klasemen divisi wanita di AEW Dynamite ya begitu. Dan di pertandingan ini pun bisa cukup menghibur, dan kita pun bisa melihat ya bahwa Thunder Rosa ini meng-carry ya jalannya pertandingan tersebut, agar pertandingan ini pun bisa terlihat menghibur. Dan pada akhirnya pertandingan tersebut pun bisa dimenangkan oleh Thunder Rosa ya via submission, di mana dia berhasil mengeksekusi modifier sleeper kepada Penelope Ford. Dan kita pun berlanjut ke main event di AEW Dynamite edisi 18 Agustus 2021, yaitu adalah capture terakhir atau the final capture of Five Flavor of Jericho, yang dimana Chris Jericho akhirnya menghadapi MJF. Namun ada stipulasi khusus yang diberlakukan kepada Chris Jericho, yang dimana stipulasi pertama ini Chris Jericho ini tidak boleh menggunakan entrance musik yaitu Judas pada saat dia memasuki area pertandingan. Dan stipulasi kedua ini di mana Chris Jericho ini tidak boleh menggunakan finishing move yaitu Judas Effect sepanjang pertandingan ini pun berlangsung gitu ya guys ya. Namun ternyata stipulasi yang diberlakukan oleh MJF ini pun seakan tidak berlaku ya, karena pada saat Chris Jericho memasuki arena pertandingan, kita pun bisa melihat para penonton yang hadir di arena daripada AEW Dynamite di hari tersebut pun menyanyikan secara bersamaan begitu ya, menyanyikan lagu entrance daripada Chris Jericho itu sendiri yaitu The Judas, yang kita pun bisa mendengar ada ya The Judas versi acapella yang dibawakan oleh para penonton begitu, yang dimana hal tersebut pun membuat MJF pun sempat kesal ya dengan apa yang dilakukan oleh penonton yang berada di stadium tersebut begitu. Dan tidak lama berselang kita pun bisa melihat pertandingan ini pun dimulai ya. Dan pertandingan ini pun bisa dibilang berjalan cukup berimbang begitu. Dan kita pun bisa melihat ya baik MJF dan juga Chris Jericho pun berusaha mencoba untuk melakukan trik-trik kotor ya atau mencoba untuk berbuat curang. Namun kita bisa melihat ya siapa yang lebih cerdik dari tengah pertandingan ini begitu ya. Yang dimana Chris Jericho sempat ingin mencoba untuk mengalihkan perhatian wasit gitu ya, agar dia bisa menyerang ke MJF menggunakan bed dia, namun itu masih bisa digagalkan oleh MJF begitu ya, yang dimana dia pun bisa menarik perhatian daripada wasit sehingga Chris Jericho ini pun gagal melakukan serangan tersebut kepada MJF begitu ya. Dan namun walaupun trik yang dilakukan Chris Jericho ini pun gagal, namun Chris Jericho pun sempat mengendalikan jalannya pertandingan tersebut. Bahkan dia pun berhasil mengeksekusi salah satu signature move yaitu Lion Salt kepada MJF, walaupun serangan tersebut pun masih bisa dipatahkan oleh MJF ya dalam hitungan kedua begitu. Dan di pertandingan tersebut pun akhirnya berpihak kepada MJF setelah dia berhasil mengeksekusi salah satu dirty tricknya kepada Chris Jericho,
yang dimana dia ini melakukan low blow kepada Chris Jericho pada saat si Chris Jericho ini mencoba untuk melakukan Lion Tamer pada saat wasit ini tidak memerhatikan kedua petarung ini gitu guys ya. Dan setelah melakukan ini ya, MJF ini pun langsung melakukan finishing move miliknya Chris Jericho, yaitu Judas Effect kepada pemiliknya itu sendiri sebelum diikuti dengan Salt of the Earth ya, yang merupakan submission move andalan miliknya MJF, yang dimana dia gunakan ini kepada lengan daripada Chris Jericho yang sudah cedera ya sebelumnya oleh si MJF ya, dan itu pun membuat Chris Jericho ini pun harus menyerah di pertandingan tersebut dan membuat MJF ini pun memenangkan the final capture of Five Labor of Jericho dengan submission begitu ya. Dan kita pun bisa melihat ya ada pesan tersembunyi yang menandakan apakah ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi Chris Jericho di AEW. Nah itu kita tunggu saja, namun kita pun bisa menunggu ya apa selanjutnya bagi MJF setelah mengalahkan seorang Chris Jericho begitu ya. Dan itu pun menutup show daripada AEW Dynamite tanggal 18 Agustus 2021. Dan dari pertandingan tersebut pun ya kita pun mendapatkan beberapa announcement. Di mana announcement yang pertama di mana Paul White ya, atau yang kita kenal sebelumnya itu sebagai Big Show, akhirnya ini pun akan melakukan in-ring debutnya di AEW, yang dimana dia akan lakukan di event All Out mendatang yang akan dilaksanakan di tanggal 2 September mendatang ya, dimana dalam in-ring debutnya ini pun Paul White ini pun akan menghadapi QT Marshall ya sebagai lawan pertamanya di promotion All Elite Wrestling gitu guys ya. Dan selain pengumuman tersebut pun kita pun mendapatkan match card untuk AEW Dynamite minggu depan, yang dimana Malakai Black ini pun kembali beraksi ya di AEW Dynamite minggu depan, dimana dia pun akan menghadapi Brock Anderson yang merupakan anak daripada R. Anderson ya. Sebagaimana kita ketahui ya bahwa R. Anderson pun merupakan salah satu orang yang diserang oleh Malakai Black ya dalam debutnya Malakai Black di AEW ya pada saat di event AEW Road Ragers kemarin. Dan selain itu pun juga ya kita pun akan melihat adanya tag team title eliminator, yang dimana di AEW Dynamite minggu depan ini pun akan mempertandingkan partai kedua daripada tag team eliminator ya, yang diikuti oleh 4 tim tag team eliminator itu sendiri ya, dimana untuk pertandingan perdananya itu sendiri pun akan dilaksanakan di event AEW Rampage yang akan dilaksanakan di hari Jumat nanti ya, di Rampage the First Dance. Dan untuk semifinal keduanya ini pun akan dilaksanakan di AEW Dynamite minggu depan, yang akan mempertemukan Varsity Blonde menghadapi Lucha Brothers gitu ya. Dan ada 2 pertandingan lain yang sudah dipastikan akan dilaksanakan di minggu depan, yaitu adalah pertandingan Red Velvet menghadapi Jamie Hayter ya, yang merupakan rekan baru daripada Dr. Britt Baker, dan yang satu pertandingan terakhir yang akan dijadwalkan dilaksanakan di AEW Dynamite minggu depan itu adalah Orange Cassidy yang akan menghadapi Matt Hardy. Dan tentunya ya dengan pengumuman daripada tag team eliminator ya, kita pun akan melihat partai pertama daripada tag team eliminator di first dance daripada AEW Rampage ya di hari Jumat nanti, yang dimana untuk partai pertama daripada tag team eliminator ini pun akan mempertemukan The Private Party yang ditemani oleh Matt Hardy akan menghadapi Jurassic Express ya. Dan selain pertandingan tag team eliminator ya, kita pun akan melihat adanya pertandingan Jade Cargill yang akan menghadap Kieran Hogan dari Impact Wrestling. Dan yang terakhir ini adalah pertandingan Jon Moxley yang ditemani Eddie Kingston akan menghadapi Daniel Garcia yang ditemani oleh 2.0. Dan gua akan memperjelas lagi ya untuk tag team eliminator ini pun ya, dimana pemenang daripada tag team title eliminator ini sendiri pun akan mendapatkan hak untuk menantang gelar AEW World Tag Team Championship yang kini dipegang oleh The Young Bucks, yang dimana pemenang daripada tag team eliminator ini pun akan menghadapi The Young Bucks di event All Out mendatang dalam format tag team steel cage match ya gitu. Dan itu saja yang bisa gue sampaikan di video kali ini gitu ya. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like begitu ya. Dan apabila kalian mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, baik itu dari WWE, All Elite Wrestling, New Japan Pro Wrestling, dan masih banyak promotion lainnya, silahkan kalian subscribe channel Mr. Villain 88 ini. Dan akhir kata gue Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye.